Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aduh, ini sangat tinggi sekali kayaknya frekuensi suaraku ya. Iya. Seperti percaya diriku untuk episode kali ini bro. Jadi episode kali ini itu berbeda dari episode yang kemarin. Lalu-lalu, yang lain-lain. Yang lain-lain karena lain-lain. ini pertama kali kita berdua aja yang Iya, kita memandu acara ini ya. Itu keseruannya tuh akan berbeda dari host-host yang lain. Wes. Karena Kita berdua sudah jadi MC di PBAK. ini ya sudah jadi, dan kita juga sudah jadi musuh mahasiswa ya. Karena kita sudah membuat kontroversi. Nah, di episode keempat kemarin teman-teman itu kita bahas tentang Kopi. ya. Ownernya kopi-kopi. Kopi Esoki. Itu ada Kak Megawati, sekarang jadi ketua umum PDIP. Bukan Megawati itu. Megawati lain. Ada cucunya Soekarno. Sama aja dong. Sama aja. Nah, masih lucu ya. Kita nggak sendiri sekarang. Kita nggak sendiri. Di episode kelima ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang Luar biasa. sekali. Pastinya ini beda dari yang lainnya. Benar. Karyanya ini udah sampai ke Surabaya, nasional ya, sudah nasional sekali. Dan kita patut bangga sebagai masyarakat Papua juga, Masyarakat khususnya Kota Sorong, Kota karena Sorong. kita mempunyai seorang seniman yang hasilnya luar biasa baik. Luar biasa Bisa sekali. Ada siapa, Fajar? Ini dia Mas Yudi. Mas Yudi. Oke, halo Mas. Halo. Halo. Kamera. Halo ke Aduh. kamera. Nggak ada yang spesial sih sebetulnya. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Oh iya. Halo Mas Yudi, apa kabar nih Mas? Oh, kabar baik. Ini pura-pura nanya kabar ya, padahal tadi kita sudah ngobrol banyak di bawah ya. Makanya sudah habis di sana tadi. Mungkin Mas Yudi suaranya agak diperbesar. Oke. Oke. Yuk, Iya. Katanya habis minum di cola ya. itu yang menjadi masalah. Oke, Mas Yudi sekarang sibukannya apa nih Mas? Untuk saat ini apa ya? Lagi bikin-bikin ini aja sih, coret-coretan gitu konsep. Oh, coret-coretan. Ya. Coret-coretan. Cubit-cubitan. Jadi Mas Yudi nih yang nyoret-nyoret itu ya? Apa tulisan di Sorong City itu yang Bukan semua. itu. Hati-hati. Bukan itu. yang tulisan Fajar Love. Semua yang bisa saya coret, saya coret. Terlalu lama ini nama Anda dicoret di kartu keluarga. Nah, katanya sekarang sibuk ini Mas, apa kayak seni rupa gitu, fokus ke seni rupa gitu ya? Sebetulnya kalau seni rupa itu udah dari dulu ya. Jadi bukan saat ini saja, udah dari dulu. Jadi kita sudah apa ya? Sebetulnya iseng-iseng berhadiah saja sih kegiatan itu. Jadi bukan sesuatu yang saya khususkan gitu, karena memang kegiatan seni rupa itu sudah kayak mengalir dari apa di dalam darah gitu ya. Asik. Jadi itu sebuah apa sudah kayak refleks saja gitu, bukan sesuatu yang saya rencanakan atau apa gitu. Jadi kegiatannya itu aja sih, di bidang itu aja gitu. Dan kalau menurut Mas Yudi nih, kalau kita ngomongin tentang seni itu apa sih kalau menurut Mas Yudi sendiri? Seni ya, seni itu kalau bagi saya adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengekspresikan apa ya, pikirannya atau ide-idenya sehingga menjadi sebuah karya yang bisa dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Wah, luar biasa. Kalau tadi kan sudah tanya seni nih di Mas Yudi, sekarang coba Fajar. Apa itu air seni? Air. Air seni tadi dari kata pertamanya lah. Air, oh ya. Yang bisa disenikan. Bisa. Bisa ya. Bisa. Cat air. Cat air ya. Sabar, saya buka pertanyaan saya dulu. Tadi saya sudah Ini kayaknya lebih asik yang di luar tadi ya. Oh iya. Jadi Lebih asik kan di luar. Karena mungkin efek di depan kamera. enggak sih. Efek di depan kamera. Mungkin karena dingin AC itu jadi kaku. Oh iya, gitu, betul beku. juga. Betul. Nggak bisa ngembal Itu. Itu lagi. Jadi Sebat dulu, Bro. itu sudah. Karena kalau yang dingin-dingin kan biasanya suka bikin beku gitu. Oh. Kalau di luar tadi kan enak, asik Iya. udaranya. Asik gitu. Gitu. Kayaknya kita harus pindah di luar ya. Ya, gini aja. Ya di sini aja. Nah, kan ini kalau di zaman
sekarang nih, seni zaman sekarang dengan zaman dulu tuh sama nggak Mas? Sama ya. sama aja tuh. Kalau eksistensinya Kalau eksistensinya mungkin itu yang berbeda. yang berbeda ya? Ya. Contohnya kayak Kalau gimana? kalau Contohnya? menurut saya ya, ini menurut saya lah. Kalau menurut orang banyak kan nanti lain. Jadi kalau untuk eksistensi seni untuk saat ini ya itu tergantung di wilayahnya. Itu kan disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Ya benar. Ya toh. Betul betul betul. Karena seni ketika dia menjadi sebuah profesi itu kan seniman gitu kan. Jadi apa ya? Untuk eksistensinya itu kayaknya itu kalau menurut saya pribadi itu lebih greget saat ini. Tapi untuk kualitas itu mungkin lebih bagus yang dulu. Betul betul betul. Kayaknya gitu ya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang juga tuh. Bukan jarang sih. Mulai sedikit mereka mulai melupakan seni-seni terdahulu mereka, apalagi buat budaya-budaya di Indonesia sendiri ya Mas ya. Ya, ya gimana ya? Karena sebuah arus media yang begitu deras, ya toh. Betul betul. Itu tanpa saringan yang bagus sehingga anak muda sekarang mungkin cenderung lebih asik melihat seni yang ke barat-baratan gitu ya. Iya, serius. Dibandingkan seninya sendiri gitu. Padahal seninya sendiri kan juga bau pesing gitu kan. Maksudnya itu bagus gitu, bisa go internasional kan gitu. Oh iya, paham. Anda tidak paham kan? Paham, cuma di pas bau pesing. Allah, Jadi dia merata. Iya, maksudnya itu merata ya. bisa dicium banyak orang. Iya. Jadi merata. Bisa ada bau lain selain bau pesing. Kan bukan cuma bau pesing aja yang bisa dicium banyak orang. Kenapa Mas Yudi ngambil contohnya bawa pesing? Kenapa harus patokannya harus bau pesing? Karena kalau wangi itu orang akan tanda tanya, seni kok bau wangi ya. Oh iya benar. Iya toh? Gitu kan? Nggak kena. Iya, kan seni kan bukan bau wangi. Iya, itu kan sesuai pertanyaan dia tadi. Itu berarti kan Betul. Seni, ya. orang yang luar biasa gitu. Mindset saya nggak nyampe di situ teman-teman. Pemikirannya kurang jauh Mas. Nah, tadi yang Mas Yudi bilang sendiri, kalau eksistensinya dari seni zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Lebih eksis sekarang. Lebih eksis sekarang. Ya, karena dengan media yang begitu sudah kayak macam vulgar gitu, udah sangat deras arusnya sehingga eksistensinya lebih ini. Cuman untuk kualitas itu saya bisa mengatakan bahwa itu lebih bagus dulu. Itu kalau menurut saya dari pengamatan saya. Karena yang dulu itu ibarat kata disajikan itu benar-benar mateng gitu, nggak dipaksakan. Kalau seni-seni sekarang itu kayak macam apa ya? Buah yang harusnya dia belum matang tapi dipaksa untuk matang dengan dikarbit gitu loh. Oh. Jadi tetap lebih enak Buat yang hari awal. ini ya. Iya. Quotes. Tapi Jadi hari ini kayaknya banyak iya. quotes. Tapi seni yang maksudnya Mas Yudi ini seni kan ada banyak nih Mas. Maksudnya kita tadi itu seni seperti apa yang sudah Seni itu memang banyak. Ya. Karena tadi yang ditanyakan kan seni toh. Jadi seni itu kalau yang ditanyakan seni otomatis akan melebar kemana-mana. Tapi kan nggak ada spesifikasinya gitu kan. Betul. Nah, yang saya sebutkan eksistensinya, kenapa untuk saat ini seni eksistensinya lebih gitu kan? Karena ya itu sesuatu yang ditampilkan di televisi kayak sinetron apa itu udah dibilang seni. Iya. Kayak gitu toh. Kayak kita gini juga kan dibilang seni juga. Iya. 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 Saya seni, Anda air seni. Dia seni, saya air. Ya. Oh iya. Begitulah. Nah terus kayak kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh pedulinya dengan seni tuh kayak sedikit nih. Kira-kira Mas Yudi setuju nggak dengan pendapat saya kayak gitu? Kalau untuk peduli dengan seninya sih saya pikir ya sedikit. Tapi kalau untuk peduli dengan hasilnya itu lebih banyak gitu. Benar. Orang sudah membayangkan hasilnya dulu gitu loh. Iya. Sehingga mereka banyak eksperimen di media sosial yang bagi saya nggak penting. Tapi banyak orang jadi kayak gila-gilaan gitu toh. Betul. Jadi mereka melakukan itu karena terpaksa gitu. Karena mungkin ingin mempunyai pengikut banyak. Terus kayak gitu. Itu kan terlalu dipaksa gitu kan. Iya. Begitulah. Oh iya. Banyak juga selebgram Iya. yang seperti kayak misalnya mereka tuh Mereka bukan tidak ada karya sih, maksudnya mungkin ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, cuma mereka lebih memilih jalan pintas. Ya, yang dipikirkan kan hasil dulu gitu. Iya, hasilnya dulu. Tapi prosesnya diabaikan gitu. Bagaimana Benar. kematangan itu benar-benar matang atau tidak kan begitu. Ya. Oh jadi kayak terlalu memaksakan nih. Ya, kalau bahasanya. menurut saya sejauh Memaksakan. ini saya melihat untuk di televisi, untuk di YouTube, itu terlalu memaksakan. Jadi
bagaimana kayak kalau bagi saya auranya kurang gitu. Jadi kalau menurut saya lebih bagus hasil karya seni orang-orang dulu. Oh iya. Tapi kalau untuk eksistensi penggemar atau peminat seni untuk saat ini membludak. Iya, jauh lebih banyak. Lebih banyak dan sangat banyak. Bahkan ada apa itu kayak macam kalau orang-orang Jakarta bilang apa itu cabe-cabean pengen jadi seniman gitu kan juga banyak toh memaksakan diri gitu kan. Iya, itu tadi yang saya maksud juga sih. Ya. Maksudnya, Jadi berapa harganya? enggak gitu. ya, jadi kan dia nggak ada kualitas, nggak ada kemampuan. Toh? YouTube kita terancam. YouTube kita terancam. Cabe-cabean juga punya kualitas, Mas. Hah? Apa kalau Cabe-cabean punya kualitas. Oh ya. apa? Pahanya. Ya, oke. Saya salah. Jadi bukan gini loh. Kualitas ada, tapi dalam artian kan kualitas itu ada baik dan buruk. Karena sesuatu ada baik dan buruk. Itu sedih. Kalau kualitas ada, mungkin kurang baiknya itu yang lebih banyak untuk saat ini gitu. Atau mungkin ini Mas, apa ya? Istilahnya kayak mempromosikan orang-orang zaman dulu ini, bukan zaman dulu juga sih, kayak maksudnya orang-orang yang terdahulu lah. Orang-orang yang terdahulu ini kayak kurang dalam mempromosikannya itu. Makanya bisa kalah saing gitu atau gimana sih? Sebetulnya bukan kurang mempromosikan ya, tapi gimana ya? Kalau yang dulu-dulu itu mungkin terlalu monoton ya, tapi ya itulah kita kembali kepada generasi sekarang ini untuk kesadarannya gitulah. Kesadaran dalam hal mencintai budayanya sendiri. Betul. Ya ibarat kata kita ini siapa lagi gitu yang mau mencintai budaya kita kalau bukan kita? Masa pacar kita yang mencintai orang lain kan? Iya toh? Mungkin akan kita akhiri aja ya. Enggak, belum. Nah, kalau ini Mas, bagaimana menyeimbangkan seni yang dahulu lah dengan zaman sekarang, biarpun maksudnya jangan sampai nilai esensi yang di seni yang orang terdahulu tuh hilang. Sebetulnya ada namanya seni kontemporer ya. Oh iya. Asik. Seni kontemporer kayaknya menarik ya. Ya, jadi itu kan perpaduan atau pengembangan daripada seni yang sudah ada, tapi itu mengikuti zaman atau beradaptasi dengan zaman sekarang gitu. Itu jadi kayak misalkan ada seni tari gitu kan. Seni tari tradisi kemudian digabungkan dengan seni modern yang saat ini, sehingga anak-anak saat ini gitu tahu gitu loh. Ibarat kata ini begini ya, kalau konten ini seni ini kok bisa begini ya. Dalam artian kan sudah divisualkan gitu loh. Iya. Tapi kan bentuk aslinya ini dulunya begini gitu. Iya. Karena mengikuti perkembangan zaman jadinya seperti ini. Cuman memang masih gimana ya? Arus dari luar, budaya luar itu terlalu deras sehingga lebih kencang sehingga untuk benteng daripada generasi muda kita sekarang untuk tidak terlalu terbawa arus itu juga harus lebih lagi gitu. Makanya ada apa itu? KPAI ya apa? Iya, KPI. Komisi Penyiaran itu. Komisi Indonesia. KPI. Nah, itu sudah. KPI. Makanya ada itu dibikin untuk apa sebetulnya, tapi ada itu atau tidak sama aja sih. Iya sih. Filternya kayaknya nggak ada ya. Iya. Nah, saya setuju juga dengan pendapat dari Mas Yudi tadi, harus menyeimbangkan seni dengan budaya anak-anak zaman sekarang ya. Ya, nah, harus mengikuti karena kalau nggak mengikuti ya akan tergerus. Betul. Yang lama tetap hilang. Contohnya nih kayak misalnya kayak lukisan ini kan itu ada suatu seni kan Mas, lukisan. Misalnya Ki Soleh Pati. Anda tahu Ki Soleh Pati gak? Ki Soleh Pati itu kan bisa ngelukis hantu kan? Bisa iya. kan yang ngelukis hantu terus yang apa namanya matanya ditutup, kepalanya ditutup, terus nerawang-nerawang gitu. Saya sebetulnya pengen ini sih. Saya sebetulnya di Sorong sendiri saya pengen tanya sebetulnya budaya Sorong itu apa sih? Gitu. Ya mohon maaf ya kalau mungkin kalau di Jogja atau di Solo kan budayanya ini sebagai iya.
kan ada kayak ciri khasnya. Oh ya, ciri khasnya. Makanya saya bilang tadi juga budaya nih. Apa sih gitu. Budaya ini harus disesuaikan dengan generasi. Kayak tadi saya ambil contoh yang Iya. Kisoleh Pati kan Mas. Iya. Kisoleh Pati ngelukis tuh punya harus diseimbangkan dengan generasi zaman sekarang. Misalnya Kisoleh Pati gitu malam-malam di kuburan, di tempat-tempat angker, ditutup kepalanya terus ngelukis. Pas dibuka lukisannya gambar Lee Min Ho. Iya, makanya itu loh. Maksudnya kan harus disesuaikan dengan gaya sekarang. Oh, dibuka Atta Halilintar. Dibuka jumlah subscriber. Iya, makanya saya ingin tanya, sebetulnya ketika pertama kali saya kenal dengan teman-teman seniman di Sorong, itu saya bertanya sih sebetulnya. Kalau seni apa di Sorong ini apa ya budaya khasnya gitu. Mungkin lebih ke Papua kayak Mas ya. Ya? Lebih ke Papua. Ya, itu. Jadi ketika kita tahu itu kan kita mau mengembangkan ke arah mana kan bisa. Kayak misalkan wayang. Kalau di Jawa ada wayang. Nah, kita kan tahu itu kalau wayang ini udah ciri khas Jawa nih. Ya, oh. Sehingga wayang itu nanti akan dikemas ke seni pertunjukan yang lebih lagi bisa. Ya. Jadi seni mungkin akan diarahkan ke komedi tapi bergenre wayang bisa kan begitu toh. Kan sekarang juga banyak wayang yang diperfilmkan. Nah, kan begitu. Tapi kan kita tahu dulu ini budayanya apa sih gitu. Yang kayak karakternya apa ini Ya, gitu loh. benar. Wayang itu bagus. Ya. Iya dong. Cuma bagus. Iya dong. Iya kan itu sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata saking bagusnya. Iya. Nah, kalau Mas Yudi sendiri turun di Seni apa? Iya, di seni apa? Lebih ke seni apa? Semua. Kalau di Sorong sendiri, Mas lebih tekuni Kalau di Sorong sendiri. Kalau di Sorong seni rupa. Seni rupa. Ya. Oh, sebelumnya di mana, Mas? Saya Sebelum di Sorong. sebelum di Sorong ya di Jawa. Jawanya Di mana? Di Solo. Solo. Di Solo. Ya. Berarti Mas Yudi dukung Jokowi. Jangan Ini- bawa ke sini lah ini. Enggak. Maksudnya hubungannya. mensupport. Ya. Enggak, saya nggak bilang yang ke situ loh. Saya nggak bilang ke pemilihan apa, nggak ada. Saya bilang mensupport kan sesama ini. Maksudnya mensupport. Bukan saya mendukung Jokowi, tapi Jokowi yang mendukung saya. Itu bisa menjadi highlight nanti ya di 1 menit ya. Loh iya toh. Mm-mm. Kan begitu. Jadi Keren. seorang presiden itu kan harusnya mendukung rakyatnya. Betul. Kan begitu. Sebuah quote pada hari ini ya. Banyak sekali pesan-pesan yang hari ini disampaikan ya. Jadi bukan saya yang mendukung Betul. Jokowi, tapi Jokowi yang mendukung saya. Kita masih punya waktu yang lebih banyak buat ngomong nih, enak deh. Ya siapapun presidennya, kan begitu. Betul. Siapapun, Siapapun karena presidennya. kebetulan hari ini presidennya bernama Jokowi. Kan Betul, begitu kan? betul. Karena, Tapi karena siapapun presidennya, minumnya tetap teh botol Ya. sosial. Iya. Minumnya tetap lewat mulut kata. tapi kita tidak akan mengomongkan Jokowi ataupun teh botol susu, tidak bro. Kita mau lanjut ke seninya tadi aja. Oke. Kalau ini Mas Yudi bisa ceritain pengalaman ketika di Jawa ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton Sobat Ravana semua, Sobat Ravana dimanapun kalian berada. Karena nanti kita Bisa. akan menunjukkan hasil karya dari Mas Yudi nanti. Bisa diperlihatkan. Tapi mungkin Mas Yudi bisa ceritakan dulu pengalaman waktu di Solo ya. Ya. Sebetulnya kalau pengalaman waktu di Jawa malah nggak begitu banyak ya di seni rupa. Oh. Ya ada, cuman saya untuk seni rupa waktu pengalaman saya di Jawa itu bikin souvenir. Jadi memanfaatkan barang bekas menjadi barang berkualitas gitu kan. Jadi sebetulnya kalau prinsip saya pribadi dari seni yang saya geluti itu kan seni rupa kriya gitu, kriya seni. Jadi di sana kita diberikan sebuah basic untuk berpikir bagaimana ini barang tidak laku, tapi kemudian dengan tangan kreativitas kita, otak kreativitas kita itu menjadi bahan yang ada harganya lah kan gitu. Itu yang dituntut. Karena prinsip kami nggak ada barang bekas selama otak mampu berkreativitas. Benar. Itu Asik. Luar biasa sekali. ya kalau pengalaman saya di Jawa itu mungkin ya bikin souveniran kecil-kecilan dari barang bekas. Nah, untuk apa ya? Kreasi atau seninya Mas Yudi sendiri yang menurut Mas Yudi kayak wah ini kayak berhasil sekali nih. Itu apa, Mas?
berhasil untuk ukuran saya pribadi, semuanya berhasil. Iya. Siapa yang mau membanggakan karya kita kalau bukan kita sendiri? Betul sih. Waduh, kuat hari ini lagi. Buat hari ini tadi saya hitung ada 13 ya. Iya, 350 gambar. Kalau kita nggak bangga dengan karya kita, apalagi orang lain kan gitu. Betul. Betul. Tapi maksudnya kayak yang menurut Mas apa ya? Pertanyaan ini harus ada jawabannya yang ya, jadi kayak misalnya kemarin kan sampai nasional juga tuh Kak, seninya Mas juga kan. Kalau dibilang nasional enggak ya, karena kita masih sebatas diundang oleh Oh. sebetulnya yang dapat undangan teman, karena kita bikin kegiatan yang berbau seni rupa dan kemudian dilihat sama teman-teman dan dianggap layak untuk mewakili budaya mungkin budaya ya, dianggap layak untuk mewakili seni Papua atau yang berbau-bau ke Papuaan, akhirnya diundang ke Surabaya waktu Surabaya. itu. Dan semua hasilnya ludes diborong oleh Ibu Risma. Ibu Risma, tepuk tangan dulu. Ibu Risma, pesan Ibu buat Ibu Risma Fajar. Pesan buat Ibu Risma, semoga sehat-sehat selalu, jangan lupa pakai masker, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Ibu Risma saya Persebaya. Wah, ya. Jaga hati. Wani Piro. bukan apa namanya? Wani. Salam satu jiwa. Oh, salam satu nyali. Itu Arema. Anda jangan. Salam satu nyali. Oh, salam satu nyali. Kita tidak ngomongin Persebaya. Iya Mas, ini apa? Tadi Mas kan ke Surabaya nih. Itu Bukan saya sih, Oh, iya. tapi karena Tim. ya ada Tim. Oh, tim. perwakilan. itu seni apa yang dibawa ke sana? Seni lukis, Seni lukis Ya. di kanvas. lukis kaca. Oh, di kaca. Ya, cuman temanya kan tema Papua. Tema Papua luar biasa Jadi itu kan. melukis di kaca itu pakai apa, Mas? Pakai silet. Anda ada alatnya. Ada sendiri. alatnya ya. ada alatnya. Nanti bisa diperlihatkan ya gambarnya nanti. Ada. Nanti ada gambarnya, editor boleh ditampilin ya. Ya. Nah, apa lagi ya? Saya mau ngomong apa ya? saking kerennya percakapan hari ini ya. Nah, terus Mas, di Persebaya tuh di Surabaya Ya. katanya karya yang seni kaca itu terbatas ya di Indonesia ya. Ada beberapa pembuat ya. Enggak, banyak. Banyak juga. Cuman yang terkenal kan ya menurut wilayah masing-masing. Oh, luar biasa sekali. Sudah banyak pelaku Mm-mm. untuk pembuat seni lukis kaca. Itu sudah banyak sekali. Cuman kan untuk di Sorong kemarin kita kan pemain tunggal. Betul. Jadi terus yang kita tampilkan berani bersaing dengan yang Di luar. di luar sana gitu. Nah, itu yang untuk seni ukir kaca itu sudah masih ditekuni berapa tahun di Sorong ya. Terus timnya ada siapa aja gitu. Ini saya memancing kan. Dia diam aja ya. Gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan lah. Sebetulnya saya ingin mengatakan itu tapi berlahan gitu. Oh iya kan. Gitu. Kalau berapa lamanya sudah 2 tahun, jadi terhitung baru. Baru ya. Dulu awal dibentuk itu dengan mahasiswa STAIN Sorong. Keren ya. Dengan kampus ini ya luar biasa sekali. Ya. Dan itu saya anggap cukup berhasil karena takaran berhasil itu jangan diukur dari besar kecilnya ya, tapi bagaimana itu dikenal kemudian hari. Benar. Itu. Jadi keberhasilan bukan diukur dari berapa income yang kita dapat besar kecilnya, tapi efek ke belakangnya kita dikenal itu. Itu bagi saya adalah keberhasilan. Luar biasa ya. Dulu memang udah 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu kurang lebihnya itu dengan mahasiswa STAIN Sorong kita mencoba untuk mengenalkan seni lukis kaca itu. Dan itu juga sempat banyak yang pesan juga. Iya. Bang dukung. Bang pesen dong gitu. Ada Instagramnya kan? Ada Instagramnya Mas. Ada Instagramnya. Saya ini gaptek jadi. Oh, ada. Nanti kita tampilin di bawah sini nama Instagramnya di @warnagalery_sorong. Nanti kalian bisa follow. Dan itu di Warna Galeri Sorong tuh ada apa aja Mas? Maksudnya selain kaca dan karikatur apa gitu? Ya banyak.
Sebetulnya ada jasa pembuatan taman, relief, Oh iya, yang di Waisa itu Mas ya? ya. Yang di WC Mas juga yang tangani. Ya. Ya. Wih, Dengan luar biasa. Oh ya, kalau yang di YC memang dengan ada saya seorang guru ya. Saya seorang guru seni. Jadi itu saya juga ibarat kata belum yang begitu inilah untuk di dunia seni pertamanan, tapi saya ada guru, kemudian kita tangani di YC. Begitu. Oh, gitu. Keren sekali lah. Maksudnya kalau kita ngomong seni tuh nggak bisa dinilai ya, bener nggak Mas? Gak ada batasnya seni itu. Iya, karena alat seni juga banyak Ya. yang Luar biasa sekali ya. Kalau kita sebagai stand up comedian juga seni juga. Seni dalam berbicara, Seni public speaking. public speaking. ya, iya. Seni itu kan konteksnya masih apa ya, umum gitu, Iya. masih universal sekali. Tapi pada dasarnya seni itu satu gitu. Dan seni akan dinamai sesuai di mana dia hidup. Luar biasa ya. Kan Luar begitu. biasa. Nah, itu cukup banyak. Mungkin Mas ini ada contoh-contoh ini enggak? Apa namanya? Karyanya. Karya-karyanya enggak? Kalau ini cuman seni apa ya? Ya apa? Oke, boleh dilihat ya? Iya, kayaknya seru. Contohnya cuman drawing saja sih. Enggak apa-apa, Mas. Katanya sudah menggambar host kita tadi ya? Sudah. Coret-coretan saja sih. Coret-coretan ya? Itu hanya Coret-coretan, oi, coret-coretan, coret-coretan. Wah, ini keren nih. tidak juga sih. Ini hanya Ih, gila. Keren. Ini Fajar coba liatin di Ya. frame-mu. Ini saya hanya ingin mengatakan kepada orang-orang, mungkin untuk saat ini saya dalam bentuk ini nganggur, cuman otak saya nggak pernah nganggur gitu aja. Ini dari pena nih. Pena, Ada pensil, pena. Oh, ini mirip saya nih, Fajar. spidol. Ini terima kasih buat Mas Yudi dan tim Warna Galeri Sorong udah membuatkan saya ini. Saya sangat terharu sekali ya, ini mirip saya. Ini kan kamera Anda juga ada. Oh, iya. Ini banyak. Beda dong, itu kan muka saya. Wah. Oh. Nah, kalau seni-seni kayak gini tuh biasa ada message-nya, Mas, ada pesan-pesannya ya. Pesan-pesannya gitu. Ada. Bisa Jadi kasih enggak. satu foto dong. Ada beberapa yang memang itu imajinasi, terus ada beberapa yang memang saya meniru foto lah. Ini artistik sekali nih yang ini. Ya Mas, yang ini kayaknya Artistik. keren nih. Oh itu. Saya pikir dengan melihat itu orang bisa memaknai. Nggak bisa. Hah? Saya nggak bisa. Mungkin Fajar bisa. Apa itu? Ini memaknai foto ini. Itu adalah seorang perempuan yang dimana dia menari di atas waktu dan banyak sekali tengkorak-tengkorak yang dimana itu adalah Sabar, itu tidak nyambung. iya benar, maksudnya Enggak, kalau itu ini. Itu artinya toh. Artinya apa, Mas? Itu artinya Artinya apa, Mas? ya pada akhirnya nanti semua akan mati gitu. benar. Kita hanya menanti waktu gitu. Oh, Makanya. quotes kita lagi. Quote lagi pada Gitu. hari ini. Wah, ini mirip saya lagi nih. Luar biasa sekali ya. Mas Yudi ya, Karena icon tidak ada ya. kerjaan sekali menggambar muka saya. Iya. Tapi ini keren loh ini. Yang ini keren nih. Ini Dan tadi gambar Bagas semua ya? Tidak ada gambar saya. ada gambar Anda? Mana? Biasanya yang spesial itu kan belakangan. Wih. Saya tidak spesial. Spesial Tapi ya, ini- kayak martabak. Ini luar biasa sekali. Tapi sayang ya masih jomblo ya. Jadi buat Anda subscriber saya yang nonton, saya lagi nyari jodoh juga. Iya. Keren ini. Sebagai stand up comedian saya Ini lo pakai Bangga. pensil ini. Pensilnya 2B. yang 2000 ya. 2B kan, Mas? Iya. Kentara sekali dari hitamnya. Ini pakai 2B dan Gribble. Anda kalau masih pakai 2B yang warna-warni, jangan menggambar ini. Anda menggambar gunung sama desa.
Iya kan? Ya tuh. Tapi ini ada alat khususnya nggak mas? Nggak ada lah, alat Nggak khususnya ada. tangan. Maksudnya kayak wah ini susah sekali buat didapet nih. Apanya? Bisa alat-alat untuk menggambar ini. Wah enggak, itu banyak dijual di apotek-apotek. Nah ini nih saya penasaran nih fotoin apa Iya. dengan gambar yang ini nih. Apa? Ini mas, coba bisa jelasin nggak? Itu artinya introspeksi ya. Kebanyakan kan sekarang kita itu lebih sibuk menilai orang lain gitu. Sementara kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Yeay! Kos lagi. Fajar quote-nya ada berapa? 5.432. Wah, Ini kalau seriusnya, kalau bahasa seriusnya, bagaimana seseorang mengatakan kenal sifat Tuhan dengan baik, tapi dia tidak mengenali dirinya atau sifat dia sebagai manusia. Betul. Buat lagi. Waduh, kameranya Fajar mati ya? Kamera saya mati. Udah nyala, bos. Karena ini distain toh, jadi ada sedikit berbau agama-agama. Tapi ini keren nih mas, maksudnya dari gambar ini aja banyak sekali pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu. Ya. Iya toh. Mungkin kalau dari kamera dilihatnya kayak perinan ya. Tapi kalau di sini ini pena ini. Pena. Ini pena. Itu saya pakai bolpen pilot sama ini bolpen apa yang cair itu loh. Bolpen cair. Oh, yang buat tanda tangan itu. Iyo. Ya, betul. Jadi bolpennya juga tuh ada, maksudnya kayak ini bolpen ini tuh gunanya buat untuk Iya. ngebalin ini gitu kan. Ya karena untuk seni lukis itu untuk dimensi itu kan ditentukan oleh warna. Betul. Kan begitu. Dan buat teman-teman bolpennya tuh harus beli ya. Anda kalau belajar di sekolah. Nah, makanya kemarin ketika ditanya itu bisa dibikin gratis kah? Waduh. Bisa, tapi bolpen, kopi, rokok saya dibelikan. Sama aja. Tapi seni itu tidak ada yang murah, bro. Memang sini tuh nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah. Kalau Anda mau seni murah bikin sendiri. Iya, benar. Anda gambar muka Anda. Paling gambar yang tahu nih Bu, yang kepala badan 3 itu. Iya. Cuma begitu aja Anda bisanya. Kurus ya. Yang kurus itu Enggak, sebetulnya banyak orang kok yang lebih jago lah. Cuman kan mereka nggak terkenal gitu. Banyak Iya, loh iya. orang-orang jago yang nggak terkenal itu banyak loh. iya sih betul. Ini adalah contoh kecilnya ya dari Contoh hasil kecilnya. karya Mas Yudi. Yang lainnya masih banyak sih. Masih banyak. Nanti akan ditunjukkan aja editor nanti ya. Editor. Nanti ada foto-fotonya kita tampilkan di Instagramnya Orasi Ravana TV ya. Iya. Follow juga. Anda jangan cuma follow Atta Halilintar, Ricis. sama Ki Soleh Pati, jangan. Ah, Anda kalau harus yang ini kan follow ada Araf. ini saya bikin ini kawan ya, seorang kawan dia kan senangnya itu menulis puisi. Ini dia senangnya menulis puisi, jadi saya bikin karikaturnya begini. Ini maksudnya gimana nih, Mas? Ya, ini teman. Jadi dia seneng menulis puisi. Makanya saya bikin seperti ini. Jadi ini menggambarkan dia banyak ide gitu. Apapun yang dia lihat bisa jadi bahan untuk puisi. Oh, jadi inspirasinya tinggi ya, Mas? Ya, karena dia bermain di seni kata gitu. Nah, ini Mas, ini nih. Ini kan orang sakit kan? Ini Mana? orang sakit kan? Ah, ya. Terus botol infusnya nih Jack Daniels. Wah. Jack Nah, Daniel, Bro. Apa itu Jack Daniel? Anda jangan pura-pura tidak tahu ya. itu penyanyi Oh, penyanyi. Michael Jack Daniel. Wis, Anda baca Jack Daniel di atasnya, di bawahnya dong. Whisky. Iya. Whisky the most. Mickey the Mouse. Whisky most. Mickey Mouse. Nah, ini coba Mas jelasin dikit dong. Itu terkadang gini ya, dalam realita kehidupan itu sesuatu yang dianggap salah tapi itu terkadang bisa jadi obat. Nice. Quote kita Nice. lagi, quote. Sesuatu yang dianggap salah. Guys. Terkadang itu benar. Bukan benar, kalau salah ya salah. Kok salah ya salah. Ya, tapi terkadang yang dianggap salah itu terkadang bisa jadi obat. Balik lagi di Orasi. Habis. Ini adalah bagas yang dibuat dari tinta pena. Padahal saya dibuat dari tanah loh. Bukanlah. Dari tanah itu dulu. Beda lagi ya, beda lagi. Beda lagi tuh. Oke. Gimana ini? Tadi Keren break sih ya. ini. Lihat kan jam tangan saya. Bukan jam tangan Anda. Keren kan? Bukan jam tangan Anda. Apa? Jari telunjuk Anda. Lihat keren kan? Ini filosofinya adalah Terima kasih lo udah bilang saya keren lo.
Saya Fajar ini jarang bilang saya keren Nah, teman-teman. ini maksudnya gambarnya. Hah? Ini mempunyai filosofi juga, sahabat Arafana. Apa? Ini mempunyai filosofi bahwa seorang yang pernah ditinggal nikah itu akan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sukses pada waktunya. Itu banyak dramanya loh kalau mau lihat di YouTube. Hah? Ya. Banyak dramanya. Banyak dramanya, Mas. Iyo. Banyak dramanya. Mantan menyesal pada akhirnya kayak gitu. Tapi bener loh, saya tuh kenapa bangga dengan Mas Yudi? Kenapa Fajar? Kenapa? Karena saya lebih ganteng di lukisan daripada di aslinya. Aneh lihat gak? Bisa. Lebih ganteng saya di lukisan kan? Enggak, itu maksudnya diambil dari foto dulu. Enggak, dulu saya malah ini buluk loh. Ini adalah seorang samurai, di mana seorang samurai ini pengen menyelamatkan seorang gadis ini di atas. Bener gak? Yang mempunyai filosofi bahwa seorang wanita itu harus dilindungi. Wis. Keren. Nah kalau ini saya bisa mendeskripsi nih. Nah ini kan ada kendaraan. Nah ini ada mata berair. Jadi ini apa namanya, pesannya adalah kalian harus beli insto. Tidak. Debu-debu kena mata. Oh iya benar. Berair, beli insto. Ya Mas, saya bercanda Mas. Apa nih Mas? Kalau coretan saya itu semua orang yang melihat bebas mengartikan sesuai dengan kemampuan imajinasinya. Maaf Mas, saya bercanda tadi. Kalau Mas. saya, Oke, ini Fajar nih. Ada jokesnya. ini adalah mata satu, Mata satu. yang dimana mata satu itu diartikan sebagai Illuminati. Iya. Iya, terus Di dalamnya ada seorang perempuan, nah. dimana perempuan itu adalah makhluk yang dapat membutakan pria Oh, dengan semua kelebihannya dia, betul. Terus dan matanya menangis karena seorang pria ini menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. asik, langsung ada backsound. Dihempas gelombang. Ya ada. Ini bukan film Indosiar, teman-teman. Tapi luar biasa sekali ini maknanya. Oh iya, saya baru tahu ini ada bayangan mata perempuan, bayangan perempuan di mata ini. Ya, itu pakai soft lens. Ini eyelinernya bisa. Ya maksudnya gini loh. Ada beberapa suara itu tidak memiliki bunyi ya. Jadi itu saya tuangkan dalam lukisan-lukisan ini gitu. Nah ini nih keren ini. Ini keren nih teman-teman, bisa lihat sendiri. Jadi mata Anda pindah di mulut, telinga Anda pindah ke mata. Enggak. Dan itu hoax. Orang lebih mempercayai pendengarannya daripada penglihatannya. Quotes lagi. Lebih mempercayai pendengarannya Daripada penglihatannya. Quotes lagi teman-teman. Luar biasa sekali. Itu kan hoax. Jadi ini cocok buat ini ya. Buat apa? Netizen Indonesia. Netizen di Percaya, lebih percaya hoax. Ya. Jadi Anda pesannya juga jangan terlalu percaya berita yang biasa ya. Harus ditelah dulu ya. Terus gimana nih Mas? Sekarang kan pandemi nih Mas. Corona nih. Bagaimana dengan hasil Mas? Apakah mungkin terhambat atau mungkin tersendat atau mungkin ya? Ini ada kendala nggak? Ada kendala tidak di saat pandemi kayak gini? Sebetulnya kendala itu ada sebelum ada istilah pandemi ya. Itu sudah ada kendala. Gitu. Jadi kalau masalah pandemi atau tidak itu bagi saya pribadi loh ya, saya pribadi. Itu nggak ada pengaruhnya gitu. Oh, luar biasa sekali. Nggak ada pengaruhnya itu bagi saya pribadi, entah bagi yang lain. Ah, benar-benar. Ini pendapat pribadi ya. Iya. Sudah ya. Saya nungguin. Ya udah. Cuman begitu aja. Apalagi yang mau ditunggu? Saya kira ada kayak karena ini gini. Tahu Enggak, karena kan saya pribadi saya. Oh iya betul benar. Pandemi nggak ada masalah. Oke Mas. Udah masuk di penghujung acara. Sebenarnya saya tidak mau mengakhiri percakapan ini ya. Karena cukup seru sekali kita tadi bahas tentang kisolepati. Sama project yang Mas di WC itu di mana tuh Mas?
Yang di WC itu, Mas. Di WC di Gedung Pari. Di Gedung Pari. Ya. Jadi buat teman-teman yang ke WC ke Gedung Pari, nah itu hasilnya dari Mas Yudi dan timnya ya. Mungkin buat teman-teman juga yang mungkin ada pengen bikin Itu taman ya kan. itu saya yang bikin, itu cuman ekor lumba-lumbanya. Cuma ekornya ya. Saya juga menyumbang waktu itu. Saya tulangnya jadi nggak kelihatan di dalamnya. Di dalam Mas juga bikin lumba-lumbanya. taman ya, Mas? Ya. Taman apa? Bikin taman juga kan? Ini jokes ya, taman apa? Taman. Taman Ya. suram tanpa bunga. Wah. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ayo, sini. Jangankan di halaman rumah Coba, Anda, Mas jadi kayak dosen tuh. Ayo gimana, Mas? jangankan di halaman rumah Anda saya bikin taman. Saya akan bikin taman di hatimu. Wow. Udah ada punya anak Buat dua. Anda. Buat Anda. Masih ngegombal ya. Buat anda Mas. Cewek-cewek mana? Kalau saya selain bisa membuat taman di rumah Anda, saya bisa membuat taman di hati Anda. Ya. Woy. Tapi bayar ya. Jangan gratis, pasti gratis. Tidak ada seni yang gratis, minimal rokok dengan kopi. Woy. Sebenarnya seniman itu lebih ke mirip-mirip anak-anak indie ya. Iya. Harus ada rokok, kopi, terus muncul inspirasi. Nggak harus sebetulnya. Oh, enggak harus ya. Nggak harus. Karena ada juga yang teh. Iya. Kadang minum air putih. Jangan ditambahin dong. Oke, kita sudah masuk di penghujung acara. Kita promosikan dulu nih Mas Yudi. Kita promosikan dulu. Mungkin buat teman-teman sobat Arafana yang mungkin pengen relief taman ya kan. Relief taman. Tapi taman pengen dilukis, pengen buat lukisan kaca, bisa hubungi Mas Yudi. Mas Yudi Nanti nomornya ada di bawah ya. di bawah, atau kunjungi aja Instagramnya di @warna_galeri_sorong. Nah itu lengkap, semua bisa dipesan di situ ya, walaupun followersnya dikit nggak apa-apa, tapi itu akunnya terjamin dan terpercaya. Followernya dikit tapi DM yang pesan masuk banyak. Wih, udah banyak sekali ya kan Mas ya. Iya gitulah Mas. Lumayan. Nah ini terakhir nih Mas Yudi, pesan-pesan buat generasi muda terhadap seni nih gimana? Boleh lah. Kalau pesan saya untuk generasi muda ya, itu ya nggak ada lain selain mencintai budayanya sendiri dan mengembangkan kreativitas seni daerahnya gitu. Luar biasa. Ya. Kalau pesan buat senimannya yang membuat seni iya kan, siapa tahu ada yang pas bikin saya capek, tidak ada yang menghargai seni saya. Siapa tahu. Oh gitu. Jadi karya seni itu sebetulnya bukan terletak di materi itu ya. Itu bukan. Tapi berkaryalah dengan senang hati walaupun itu nggak dihargai. Betul, jangan hanya bikin TikTok Anda ya. Ya, karena gini, apapun yang Anda lakukan itu pasti semua itu ada halangan, itu pasti. Tapi Anda harus tahu di balik halangan itu ada keistimewaan. Saya kira di balik halangan ada haid. Tidak ada, bukan ya? Bukan. Nah, itu jadi pesan buat generasi muda. Tadi saya menyimpulkan sedikit aja dari Mas Yudi. Jadi harus lebih mencintai budaya-budaya kita. Betul. Dan untuk seniman-seniman jangan pernah berhenti berkarya, karena seni itu tidak dilihat dari materi ya. Ya, betul. Dilihat dari apa tadi? Apa tadi? Lihat dari keistimewaan. Gitu kan? Barusan tidak gitu. Nggak tahu juga sih. Saya lupa. Hasilnya. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang udah ngikutin Sobat Rafana dan juga Orasi di episode kelima ini. Terima kasih juga buat Mas Yudi. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya di Orasi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih telah mengundang orang jelek ini. Waduh, tidak Mas. Tidak Mas, Fajar lebih jelek. Tapi Mas rambutnya keren ya. Rambutnya keren ya. Itu model zaman sekarang. Iya, orang lebih suka foto rambut saya daripada wajah saya. Saya suka kamu gara-gara rambut kamu kan gitu. Nah, Oke, jangan lupa subscribe channel Sobat Rafana, follow juga Instagramnya Sobat Rafana. Sobat Rafana juga dan Orasi _Rafana TV. Dan juga ini penting nih buat teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan atau bisnis atau UMKM yang pengen dipromosiin tapi belum punya platform yang mendukung. Kita dari Orasi membuka jasa atau maksudnya kita mengiklankan peluang. Kita boleh mengiklankan produk kalian gratis, dan itu gratis.
Gratis waktu di awal aja ya. Gratis. Enggak, gratis, yang penting produknya jelas. Iya, produknya jelas. Biar kita promosiin juga, mantap. Oke. Sekian dari saya Bagas Hanafi pamit undur diri. Dan saya Fajar Ibrahim Romadaul pamit undur Dan diri. juga bintang tamu kita. Saya Yudi. Waduh. Menjanjikan kemenangan. Oke, sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.